Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Nadia. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Perang Salib. Salah satu peristiwa konflik panjang yang sangat bersejarah dalam dunia Islam adalah peristiwa Perang Salib. Perang ini melibatkan kaum muslim dengan orang Kristen yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun lamanya. Perang ini salah satunya dipicu oleh gerakan ekspansi Islam yang sedemikian pesat hingga ke daratan Eropa. Ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam saat itu memicu Paus Urbanus II untuk menyeru pada umat Kristen Eropa untuk mengepung kota Yerusalem dan menghentikan ekspansi Islam yang mulai memasuki daratan Eropa. Dalam perang tersebut, setidaknya terjadi 20 pertempuran panjang di Eropa dan Timur Tengah yang dipenuhi dengan konflik religius. Masing-masing pihak, baik umat Islam maupun umat Kristen, berpartisipasi dalam perang tersebut, mengklaim bahwa diri mereka sedang berjihad di jalan Tuhan mereka masing-masing. Perang ini diawali dengan pertempuran Dorylaeum pada tahun 1097 dan diakhiri dengan pertempuran Varna pada tahun 1444. Menurut Philip Hurihiti, terdapat 3 periodisasi dalam Perang Salib. Periode pertama yaitu ketika Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II menjalin kerjasama, berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Salermon. Pidato ini merupakan pidato yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat Paus. Pidato ini menggema ke seluruh penjuru Eropa yang membangkitkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti berbagai kalangan masyarakat. Angkatan pertama salib menduduki Antiokhia dan Miratun Norman dan selanjutnya menaklukkan Yerusalem. Namun di pihak Islam muncul Imaduddin Zangki sebagai seorang Islam termasyhur yang dapat mengalahkan tentara salib. Penaklukan terbesar dari Imaduddin adalah merebut Edessa sebagai salah satu kota keuskupan yang paling mulia bagi orang Kristen ketika itu. Selanjutnya, periode kedua. Kejatuhan Edessa menimbulkan berbagai ketegangan di seluruh Eropa. Hal ini menyebabkan Perang Salib kedua di bawah pimpinan Raja Jerman dan Raja Perancis. Namun kekuatan militer gabungan ini tidak membuahkan hasil. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai kembali Damaskus, Yerusalem, dan Acre. Selanjutnya, periode ketiga. Kegagalan tersebut membangkitkan gelombang protes orang Kristen. Kaisar Jerman, Raja Prancis, dan Raja Inggris menyusun kembali tentara gabungan untuk menyerang Yerusalem. Pada periode ini, ada kisah yang sangat menarik dan mengharukan yang menggambarkan betapa tinggi peradaban Islam saat itu. Pada periode 3, tepatnya pada Perang Salib 3, bertemulah 2 raja sekaligus komandan perang. Masing-masing adalah Raja Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard I dari Inggris yang bergelar berhati singa, seorang komandan Perang Salib. Dikisahkan bahwa sewaktu kedua pasukan sedang bertempur dengan serunya, mendadak tersebar berita bahwa Raja Richard I secara tiba-tiba menderita penyakit yang cukup gawat. Mendengar berita itu, Salahuddin Al-Ayyubi menghentikan peperangan
dan mengajak para musuh agar segera diadakan gencatan senjata. Di tengah-tengah gencatan senjata tersebut, Raja Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan serombongan tabib yang ahli sekaligus juga mengirim berbagai cenderamata yang sangat mengesankan untuk disampaikan kepada Raja Richard. Raja Salahuddin meminta kepada Raja Richard untuk bersedia diperiksa dan diobati oleh para tabib muslim. Permintaan tersebut ditanggapi dengan baik oleh Raja Richard. Selang beberapa hari kemudian, raja pun sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu terjalin persahabatan antara kedua raja tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa betapa luhur Raja Salahuddin Al-Ayyubi memiliki jiwa yang sangat toleran dan manusiawi tanpa harus memandang siapa orang yang ada di hadapannya. Raja Richard yang syarat dengan ide-ide romantik mengajukan saudara perempuannya untuk menikah dengan saudara laki-laki Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Al-Malik Al-Adil. Hingga akhirnya peristiwa itu pun mengakhiri perselisihan antara Kristen dengan Islam. Perdamaian ditetapkan di atas kertas pada 2 November 1192 Masehi dengan ketentuan bahwa daerah pantai menjadi milik bangsa Latin dan daerah pedalaman menjadi milik umat Islam. Peziarah yang datang ke kota suci tidak boleh diganggu. 1 bulan setelah melakukan perjanjian damai, Salahuddin sakit dan meninggal dunia dalam usia 55 tahun di kota Damaskus. Namun tak disangka, setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, Perang Salib kembali atas anjuran Paus Kolestin pada tahun 1195. Tentara Salib menyerbu Sisilia dan Beirut, tetapi Adil, putra Raja Salahuddin, berhasil mengalahkan tentara Salib. Perang Salib menimbulkan berbagai dampak, baik bagi dunia Eropa maupun bagi dunia Islam. Adapun dampak Perang Salib bagi dunia Eropa yaitu Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Perang Salib juga menambah kepentingan Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan. Dan pada saat yang sama, kehadiran Barat telah mempengaruhi dunia Islam. Ornamen-ornamen gereja berpengaruh terhadap seni daya bangunan masjid. Adapun dampak Perang Salib bagi dunia Islam yaitu dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian demi kejadian menimpa dunia Islam seakan-akan tidak kunjung berhenti, baik yang ada di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Islam lainnya. Menurut ahli sejarah, krisis dunia Islam disebabkan ruh Islam hilang dari kehidupan mereka, khususnya di kalangan para penguasa. Islam tidak lagi dihayati sebagai suatu ajaran yang dapat merubah sikap dan perilaku. Kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa yang telah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berhubungan dengan perang. Demikianlah kisah Perang Salib yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.